Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara saya menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Halo semuanya, nama saya Rizky Tama. Kalau belum subscribe silahkan subscribe karena kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam di YouTube sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe karena kalian sudah belajar. Waktu live trading kalian bisa lihat cara entry-nya. Let's get started. Sebelum kita mulai, pastiin kalian sudah tahu cara menggunakan Fibonacci dulu. Sebenarnya sangat simpel cara menggunakan Fibonacci. Yang pertama, itu kita harus tentukan swing high dan swing low. Jadi kita harus tentukan itu terlebih dahulu. Kalau ada yang masih belum familiar, saya saranin untuk cek video market structure terlebih dahulu. Contoh, ada up, down, up. Atau kalau yang turun, down, up, down. Di sini swing high, swing low-nya yang mana? Ini high, swing low. Ini high, ini swing low. Jadi kita harus tentuin terlebih dahulu seperti itu. Simple kok sebenarnya. Saya contohkan di USD/JPY aja, lebih gampang. Ini kalian tinggal tarik garis saja. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sudah dapat tuh. Ini swing high, ini swing low, ini swing high, ini swing low, ini swing high, ini swing low. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita lanjutin aja. Kemudian yang kedua, kita harus tahu trennya. Kalau kalian sudah menentukan swing high, swing low-nya, itu pasti kalian sudah tahu trennya. Kenapa? Ketika harga yang di atas di sini lebih tinggi dari yang sebelumnya atau yang bawah juga lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini tren naik. Kalau yang di sini lihat, yang atas lebih rendah, yang bawah juga lebih rendah dari sebelumnya. Berarti tren turun. Tren itu hanya ada ini, dan biasanya kalau kalian lihat konsolidasi itu kalian bisa tentukan high dan low nya juga. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Tetapi di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Yang high-nya itu sama seperti high sebelumnya. Ini juga sama. Ini lihat juga hampir sama, dan yang bawah juga hampir sama. Jadi ini konsolidasi, nggak ada trennya, yaitu trend sideways biasanya orang bilang. Yang bagus itu yang seperti ini, lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita lihat di USD/JPY tadi, berarti ini tren apa? Berarti ini tren naik dan bullish. Kalau yang di sini berarti tren turun karena bisa kelihatan dia naik, turun, naik, turun. Loh, tren turun, lebih rendah dari sebelumnya, lebih rendah dari sebelumnya. Jadi pertama tentuin swing high, swing low dulu, kemudian tentuin trennya terlebih dahulu. Kalau udah tahu swing high, swing low, ini trennya apa ya? Kemudian baru tarik Fibonacci. Kita udah bahas Fibonacci detail sebenarnya di sini, tapi kita bakalan bahas sekarang juga cara narik Fibonacci-nya. Ada rumus yang saya biasanya gunain. Contoh, ketika tren itu bullish atau naik, berarti dari low ke high. Kalau bearish, dari high ke low. Maksudnya gimana? Ketika trennya itu naik, berarti saya nariknya dari bawah ke atas. Kalau dari trennya turun, dari atas ke bawah. Jadi ini rumusnya, bisa ditulis mungkin. Kemudian apa yang harus kita lakuin? Kita harus menunggu ke area Fibonacci. Kita bakal membahas lebih detail habis ini. Oke, beda dari Fibonacci retracement dan Fibonacci extension itu, kalau retracement alat digunakan untuk mengidentifikasi level-level support dan resisten potensial dalam tren yang sedang berlangsung. Jadi intinya gini, ada rumusnya juga. Saya bikinin rumus juga kalian. Contoh retracement, berarti kita mencari higher low dan lower high. Kalau extension, higher high, lower low. Apa maksudnya ini? Jadi market itu, kalau kalian belum belajar market structure, silahkan belajar terlebih dahulu. Ini higher low karena lebih tinggi dari sebelumnya. Ini higher high, ini higher high. Kemudian ini lower low, lower high, lower low, lower high. Setelah ini, berarti selanjutnya apa? Ini higher high. Saya mau entry ketika dia koreksi dan saya mau buy posisi karena trennya lagi bullish. Di harga manakah ini? Ingat tadi di higher low, ini kan berarti mau menjadi higher low. Berarti higher low itu kita menggunakan Fibonacci retracement. Kalau higher high, ini yang higher high, kita udah entry tuh. Kemudian dia benar, dia lanjut untuk kenaikan. Ini berarti membentuk apa? Ini membentuk higher high. Kalau higher high, kita menggunakan Fibonacci extension. Bedanya itu. Kemudian kalau retracement digunakan untuk mengukur sejauh mana retracement harga dapat terjadi sebuah tren bergerak. Intinya ini, level-level retracement yang sering digunakan adalah 236, 382, 50, 61,8, 78,6. Yang kita biasanya gunain semuanya itu di 61,8 sama 78,6. Nah, dua ini aja yang saya gunain.
Kemudian level-level ini dihitung berdasarkan urutan Fibonacci, ya namanya Fibonacci. Lanjut, biasanya digunakan untuk memperkirakan titik entry point yang baik ketika harga bergerak berlawanan dengan tren utama. Jadi ketika trennya naik, kita mau buy posisi ketika dia retrace atau dia koreksi, dia turun dulu. Kapan kita mau buy posisi? Bisa digunain Fibonacci retracement. Kalau extension digunakan untuk level-level potensial sebagai target. Contoh, kita sudah buy posisi, targetnya di mana? Ya targetnya di level extension. Digunakan ketika harga telah melewati level retracement dan tren utama berlanjut. Nah, level ekstensi yang sering digunakan adalah 61,8, 2618, dan 4236. Nanti bakalan kita bahas lebih detail. Level-level ini dihitung dengan memperpanjang level retracement dari titik awal tren ke titik akhir retracement dan digunakan untuk perkiraan exit. Ini kita udah tahu dasarnya nih. Dasarnya itu memang seperti ini. Bagaimana kasih penerapannya, bagaimana kita bisa entry-nya. Kita bakalan bahas langsung di chart. Saya contohkan di USD JPY yang tadi. USD JPY pertama ingat apa? Tentuin swing high, swing low-nya dulu. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ini sudah mau turun. Nanti aja. Kalau kita tarik, berarti ini higher high, higher high, higher high. Kemudian ini higher low, dan ini kemungkinan bakalan lanjut ke higher low. Kemungkinan. Ingat, kalau higher low tadi kita menggunakan retracement. Yang mana yang retracement? Kalian bisa klik di sini, di MetaTrader juga sama namanya Fibonacci retracement. Klik kemudian Fibonacci retracement. Saya hilangkan semua, saya hanya ada 61,8, 78,6, kemudian backgroundnya saya hilangin. Jadi biar kelihatan bersih gitu. Kemudian kita bisa tarik garis dari, ingat ini kan naik bullish, dari low ke high, dari bawah ke atas, dari yang paling bawah ke yang paling atas, ketemu tuh area entry Fibonacci di sini. Ini adalah area entry kita. Biasanya saya tulis entry area di situ. Itu untuk Fibonacci retracement selesai. Berarti kita bisa buy posisi untuk lanjut kenaikan. Contoh sekarang kita bisa buy posisi untuk melanjutkan kenaikannya 1:2 mungkin. Melanjutkan kenaikannya. Kenaikannya sampai mana? Itu kita bisa tentukan dengan Fibonacci extension. Kalian bisa cari lagi di sini. Di MetaTrader juga sama namanya Fibonacci extension. Kalau di sini namanya agak berbeda, trend based Fibonacci extension. Kalian bisa klik aja. Kalau Fibonacci extension ini menarik karena kalian butuh 3 swing terakhir. Kalau yang retracement itu kalian cuma butuh swing high yang pertama, swing low yang pertama, dan swing high yang pertama. Kalau Fibonacci extension kalian butuh 3 swing. Kalau retracement kalian hanya butuh 2. Itu bedanya juga. Untuk penarikannya berarti kita harus nariknya lihat 1, 2, 3 dari 3 swing yang paling terakhir. 1, 2, 3 di sini berarti. Kita hilangkan Fibonacci yang ini dulu biar jernih. Ingat kalau bullish dari low ke high dia tetap sama, dari sini low ke high kemudian lanjut ke sini ya. Untuk Fibonacci-nya banyak yang saya hilangin tapi banyak juga yang saya nyalain ya. 61,8, 78,6, 1, 168, 261 dan 2. Dulunya tetap saya hilangin biar jernih chartnya itu. Kalau dilihat di area sini, di area Fibonacci extension berarti ada area 78,6 sama 61,8 juga di sini. Biasanya saya kasih namanya TP area atau take profit area. Kalau mau keluar posisinya bisa di area situ. Ini 1:1, mungkin stop lossnya bakalan saya agak adjust jadi biar bisa 1:2. Itu cara menerapkan Fibonacci extension plus Fibonacci retracement. Saya kasih contoh satu kali lagi. Saya contohkan di NZD JPY H4. Pertama apa tadi? Swing high, swing low-nya. Swing high, low, high, low, high, low. Berarti ini apa? Bearish market. Good. Kita udah tahu bearish market. Bearish. Berarti kita kasih tulisan juga lower high. Ini lower high. Ini seharusnya lebih rendah lagi ya, atau lower high. Kemudian yang di sini ini lower low. Lower low. Kita dapat swing high, swing low. Kita tahu trennya yaitu bearish. Cara narik Fibonacci-nya sekarang. Ketika bearish kita berarti bisa entry sell posisi. Kita mau entry sekarang nih ketika dia membentuk lower high. Cek lagi lower high berarti menggunakan Fibonacci retracement. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kalau retracement dari high ke low, berarti dari high dari atas ke bawah. Ini udah masuk di area Fibonacci ini. Nah, udah masuk ke area Fibonacci. Sekarang USD JPY. Setelah itu saya hilangin. Ini saya kasih entry area. Kemudian take profitnya saya taruh di mana? Ingat, untuk take profit kita bisa pakai extension. Karena take profit di sini kemungkinan bakalan akan ada kelanjutan untuk lebih turun lagi. Karena lower high, lower low, lower high harusnya lanjut untuk lower low. Jadi kalau di gambar itu kayak gini, naik turun, kemudian naik,
lanjut untuk turun. Berarti ini harusnya lower low. Lower low kita baca pakai extension. Kalau extension berarti 3 swing paling terakhir. Diklik trend base dari atas 1, 2, 3. Itu bisa dibuat menjadi take profit area swing. Bisa sampai di sini. Jadi bisa entry posisi nanti sampainya di area take profit area tadi. Oke, itu semoga membantu kalian. Jadi lumayan menarik untuk Fibonacci di sini. Saya coba jelasin sesimpel mungkin, dan kalau masih pengen lihat-lihat video yang lain, kalian bisa cek playlist sekolah tahap-tahap kita. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian bisa belajar di sana dan ikut live trading untuk penerapannya. See you next video. Bye bye.